wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai bangunan bersejarah yang ada di Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Asep dan Ibu Kristi selaku guru sejarah Indonesia dan sejarah peminatan serta menjadi penguji kami dalam ujian praktik ini. Maka dari itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Dinda Nabila Wida. Nama saya Inya Wardani. Nama saya Utami Nurwati. Nama saya Widi Sri Gustini. Selamat menyaksikan. Etimologi. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Kompleks candi ini terletak di Kecamatan Prambanan, Desa Pokoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kecamatan Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Kurang lebih 17 km timur Laut Yogyakarta, 50 km barat daya Surakarta, dan 120 km selatan Semarang. Berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya sangat unik. Candi Prambanan terletak di wilayah administrasi Desa Pokoharjo, Sleman. Sedangkan pintu masuk kompleks Candi Prambanan ini terletak di wilayah administrasi Desa Tlogo, Klaten, Jawa Tengah. Selanjutnya dari segi sejarah. Prambanan adalah candi Hindu terbesar dan termegah yang pernah dibangun di Jawa kuno. Pembangunan candi Hindu kerajaan ini dimulai oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan sebagai tandingan candi Buddha yaitu Borobudur, dan juga Candi Sewu yang terletak tak jauh dari Prambanan. Beberapa sejarawan lama menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori Wangsa Kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu Wangsa Sanjaya penganut Hindu dan Wangsa Sailendra penganut Buddha. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagrah, tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan nama lain asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagrah yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya yang artinya ranah Siwa atau alam Siwa. Nama Prambanan sendiri berasal dari nama desa tempat candi ini berdiri. Diduga merupakan perubahan nama dialek bahasa Jawa dari istilah teologi Hindu para Brahman yang mengartikan Brahman Agung, yaitu Brahman atau realitas abadi tertinggi dan teragung yang tak dapat digambarkan, yang kerap disamakan dengan konsep Tuhan dalam agama Hindu. Nah, pendapat lainnya menganggap bahwa para Brahman mungkin merujuk pada masa jaya candi ini yang sebelumnya dipenuhi oleh para Brahmana. Pendapat lainnya lagi mengajukan anggapan bahwa nama Prambanan dalam bahasa Jawa berasal dari akar kata emban yang mengandung tanggung jawab atau memikul tugas, merujuk kepada para dewa Hindu yang mengemban tugas menata dan menjalankan keselarasan jagat. Nama lain dari Prambanan dapat berarti 5 gunung yang dalam bahasa Khmer atau Kamboja 5 adalah Bramnom. Hal ini menggambarkan 5 puncak gunung dari Himalaya di India. Mengingat pada saat yang sama dalam kronik Khmer bahwa bangsa Jawa pernah menjajah Khmer selama 200 tahun dan Jayawarman kedua yang pernah di Jawa merupakan pahlawan yang memerdekakan Khmer dari dominasi Jawa. Selanjutnya, fungsi dari Candi Prambanan. Nah, Candi Prambanan berfungsi sebagai Candi Agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda, melaksanakan berbagai ritual, serta upacara Hindu.
Sementara pusat kerajaan atau keraton kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Prambanan ini pernah ditelantarkan sekitar tahun 930-an. Ibu kota kerajaan pindah ke Jawa Timur oleh Empu Sendok yang mendirikan Wangsa Isyana. Penyebab kepindahan pusat kekuatan ini tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi, sangat mungkin disebabkan oleh letusan hebat Gunung Merapi yang melonjak sekitar 20 km di utara Candi Prambanan. Kemungkinan penyebab lainnya adalah peperangan dan perebutan kekuasaan. Setelah pengikatan ibu kota, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan runtuh. Penemuan kembali. Lalu, pada saat candi ini ditemukan kembali, masyarakat sekitar candi sebenarnya sudah mengetahui keberadaan candi ini. Akan tetapi, mereka tidak tahu latar belakang sejarah sesungguhnya. Siapakah raja dan kerajaan apa yang telah membangun monumen ini? Sebagai hasil imajinasi, rakyat setempat menciptakan dongeng lokal atau dongeng rakyat untuk menjelaskan asal mula keberadaan candi-candi ini. Diwarnai dengan kisah fantastis mengenai raja raksasa, ribuan candi yang dibangun oleh makhluk halus jin dan dedemit hanya dalam tempo 1 malam, serta putri cantik yang dikutuk menjadi arca. Legenda mengenai Candi Prambanan dikenal sebagai kisah Rara Jonggrang. Lalu pada tahun 1733, candi ini ditemukan oleh C. Alon, seorang berkebangsaan Belanda. Candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Ketika itu, Colin Mackenzie, seorang surveyor bawahan Sir Thomas Stamford Raffles, menemukan candi ini. Meskipun Sir Thomas kemudian memerintahkan penyelidikan lebih lanjut, reruntuhan candi ini tetap telantar hingga puluhan tahun. Penggalian tak serius dilakukan sepanjang 1880-an yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu candi. Kemudian pada tahun 1855, Jan Willem Iserman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Beberapa saat kemudian, Isaac Groneman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang sungai Opak. Arca-arca dan relief candi diambil oleh warga Belanda dan dijadikan hiasan tanaman. Sementara warga pribumi menggunakan batu candi untuk bahan bangunan dan fondasi rumah. Adanya pemugaran pada Candi Prambanan dan upaya pemulihan terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini. Pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama kompleks ini, dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ada bagian candi yang direstorasi menggunakan batu baru karena batu-batu asli banyak yang dicuri atau dipakai ulang di tempat lain. Sebuah candi hanya akan direstorasi apabila minimal 75% batu asli masih ada. Oleh karena itu, banyak candi-candi kecil yang tidak dibangun ulang dan hanya tampak fondasinya saja. Kini, candi ini termasuk ke dalam situs warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Status ini diberikan UNESCO pada tahun 1991. Kini beberapa bagian Candi Prambanan tengah direstorasi untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa Yogyakarta tahun 2006. Gempa ini telah merusak sejumlah bangunan dan patung. Lalu, setelah pemugaran besar-besaran pada tahun 1990-an, Prambanan juga kembali menjadi pusat ibadah agama Hindu di Jawa.
Kebangkitan kembali nilai keagamaan Prambanan adalah karena terdapat cukup banyak masyarakat penganut Hindu, baik pendatang dari Bali atau warga Jawa yang kembali menganut Hindu yang bermukim di Yogyakarta, Klaten, dan sekitarnya. Setiap tahun, warga Hindu dari Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta berkumpul di Candi Prambanan untuk menggelar upacara pada hari suci Galungan, Taur Kesanga, dan Nyepi. Kemudian, pada 27 Mei 2006, gempa bumi dengan kekuatan 5,9 pada skala Richter menghantam daerah Bantul dan sekitarnya. Gempa ini menyebabkan kerusakan hebat terhadap banyak bangunan dan kematian pada penduduk sekitar. Salah satu bangunan yang rusak parah adalah Kompleks Candi Prambanan pecahan batu besar, termasuk panel-panel ukiran, berjatuhan, dan berserakan di atas tanah. Candi ini sempat ditutup dari kunjungan wisatawan hingga kerusakan dan bahaya keruntuhan dapat diperhitungkan. Balai Arkeologi Yogyakarta menyatakan bahwa diperlukan waktu berbulan-bulan untuk mengetahui sejauh mana kerusakan yang diakibatkan gempa ini. Beberapa minggu kemudian, pada tahun 2006, situs ini dibuka kembali untuk kunjungan wisata. Selanjutnya ada Kompleks Candi. Nah, pintu masuk ke kompleks bangunan ini terdapat di 4 ke arah penjuru mata angin. Akan tetapi, arah menghadap bangunan ini adalah ke arah timur. Maka pintu masuk utama candi ini adalah gerbang timur. Nah, kompleks Candi Prambanan ini terdiri dari 3 candi Trimurti, yaitu ada Candi Siwa, Wisnu, dan Brahma. Lalu ada 3 candi wahana, yaitu Candi Nandi, Garuda, dan Angsa. Selanjutnya ada 2 candi Apit, yaitu terletak di antara barisan candi-candi Trimurti dan candi-candi wahana di sisi utara dan selatan. Lalu ada 4 candi Kelir, yaitu terletak di 4 penjuru mata angin tepat di balik pintu masuk halaman dalam, atau disebut dengan zona inti. Dan ada juga 4 candi Patok, yaitu terletak di 4 sudut halaman dalam atau zona inti. Dan yang terakhir ini ada 224 candi Perwara, yaitu tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar, yaitu ada 44, 52, 60, dan 68. Adapun ukuran masing-masing candi yang berhasil diketahui adalah Candi Siwa, luasnya 34,34 meter, tinggi 47 meter. Candi Brahma 20 x 20 meter, tinggi 33 meter. Candi Wisnu 20 x 20 meter, tinggi 33 meter. Candi Nandi 16,71 x 15,21 meter, tinggi 27,6 meter. Candi A 14,37 x 14,37 meter, tinggi 24,53 meter. Candi B 14,41 x 14,37 meter, tinggi 24,36 meter. Arsitektur Candi Prambanan berpedoman kepada tradisi arsitektur Hindu yang berdasarkan kitab Wastu Sastra atau kitab Silpastra. Denah candi mengikuti pola mandala, sementara bentuk candi yang tinggi menjulang merupakan ciri khas candi Hindu. Prambanan memiliki nama asli Siwagra dan dirancang menyerupai rumah Siwa, yaitu mengikuti bentuk gunung suci Mahameru, tempat para dewa bersemayam. Seluruh bagian kompleks candi mengikuti model alam semesta menurut konsep kosmologi Hindu, yaitu terbagi atas beberapa lapisan ranah, alam, atau loka. Selanjutnya adalah relief. Candi Prambanan dihiasi dengan relief di bagian dinding-dindingnya. Relief Candi Prambanan menceritakan tentang epos Hindu, yaitu Ramayana dan Krishnayana. Relief tersebut diukir pada dinding sebelah dalam pagar langkan. Pagar itu berada di sepanjang lorong galeri yang mengelilingi candi utama, yaitu Candi Brahma, Siwa, dan Wisnu. Nah,
Ketiga candi tersebut adalah lambang Trimurti dalam kepercayaan Hindu. Lalu, cara membaca relief pada candi ini yaitu dari kanan ke kiri dengan gerakan searah jarum jam mengitari candi. Langkah tersebut sesuai dengan ritual pradaksina, yakni ritual mengelilingi bangunan suci searah jarum jam oleh para peziarah. Candi Siwa. Sepanjang dinding candi ini dihiasi dengan pahatan yang berselang-seling. Pada salah satu dinding candi terdapat pahatan berupa seekor singa yang terdiri di antara dua pohon kalpataru. Hiasan tersebut terdapat di semua kaki Candi Siwa. Pada bagian dinding kaki candi di sebelah utara dan selatan candi ada hiasan singa diapit dengan pahatan berisi relief sepasang binatang yang sedang berteduh di bawah pohon kalpataru. Berbagai binatang yang digambarkan di bagian tersebut adalah kera, kijang, merak, kelinci, kambing, dan anjing. Pada bagian lain dinding candi ada panel bergambar binatang berganti dengan gambar kinara-kinari, sepasang burung berkepala manusia dalam posisi sedang berteduh di bawah pohon kalpataru. Yang kedua, yaitu Candi Wisnu. Pada pagar langkan Candi Wisnu terdapat relief naratif Krishnayana yang menceritakan kehidupan Krishna sebagai salah satu awatara atau inkarnasi Tuhan Yang Maha Esa Wisnu. Relief Krishnayana ini menceritakan kisah hidup Krishna dari sejak lahir hingga dapat menduduki tahta kerajaan Dwaraka. Salah satunya adalah relief yang menggambarkan Wisnu sebagai pendeta yang sedang duduk dengan berbagai posisi tangan. Selanjutnya ada Candi Brahma. Candi Brahma terletak di sebelah selatan Candi Siwa. Sepanjang dinding pada tubuh candi berderet panel dengan pahatan. Panel tersebut berisikan kelanjutan cerita Ramayana di dinding Candi Siwa. Candi Brahma ini menceritakan tentang peperangan Rama dibantu adiknya Laksamana dan para tentara kera melawan Rahwana. Cerita tersebut berlanjut hingga Sinta pergi mengembara karena diusir oleh Rama yang meragukan kesuciannya. Akhirnya, Sinta melahirkan di hutan dengan perlindungan seorang petapa. Selanjutnya adalah kondisi Candi Prambanan saat ini. Untuk saat ini, Candi Prambanan sebagai situs cagar budaya tidak hanya dimanfaatkan sebagai pusat kebudayaan, pariwisata, maupun untuk kepentingan pendidikan. Namun, candi ini dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, khususnya Hindu dan Buddha. Pemerintah menyepakati bahwa Candi Prambanan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan Hindu dan Buddha. Umat Hindu dan Buddha dapat menggelar dan mengikuti ritual peribadatan keagamaan di candi tersebut. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru ujungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samantara, Bamana Purdi Samantara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman tidak darah. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.